Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ronald Rulindo. Dalam kali ini kita akan membahas isu tentang jual beli saham. Mungkin kalau teman-teman men-scrolling sosial media akhir-akhir ini kan banyak sekali kan iklan ada suatu usaha kopi yang viral mau IPO ya. Nah, gimana teman-teman? Mau beli apa enggak? Katanya beli saham nanti gratis kopi nih, karena jadi pemilik atau pemegang saham usaha kopinya nih. Nah, pertanyaannya kemudian adalah boleh nggak sih kita orang Islam beli saham? Ya kembali ya, hukum awalnya itu kan dalam fikih muamalah semua itu boleh kecuali yang jelas larangannya. Dalam hal ini ya membeli saham sih sebenarnya sih boleh-boleh aja. Kenapa? Karena dalam syariah itu ketika kita berbisnis ada dua akad yang disebut dengan akad mudarabah dan musyarakah ya. Eh, Mudarabah dan musyarakah ini adalah akad partnership alias akad kerjasama investasi lebih tepatnya. Kalau mudarabah itu seperti ini. Ada investor ya. Investor ini yang menjadi pemodal, kemudian ada mudarib atau si pelaku usahanya. Nah, mereka lah yang akan bekerja dan menjalankan usahanya. Nah, ini namanya mudarabah. Kalau ada keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Tetapi kalau ada kerugian, nah si investornya yang kemudian akan menanggung kerugian dari investasinya. Ya, itu adalah mudarabah. Lalu yang kedua adalah musyarakah. Nah, musyarakah ini partnership juga. Bedanya dengan mudarabah, di sini investor ya tetap sebagai investor ya, mereka menginjek modal dalam suatu usaha. Cuman perbedaannya si pelaku usahanya juga menginjek modal pada usaha tersebut. Jadi istilahnya mungkin kalau di Indonesia ada istilah CV ya, ada yang silent partner, ada yang aktif partner. Jadi investornya dia silent partner doang. Mereka hanya injek modal tapi tidak ikut melakukan usaha. Sedangkan aktif partner selain dari injek modal mereka juga ikut menjalankan usahanya. Jadi kalau ada keuntungan ini akan dibagi nih sesuai dengan nisbah yang disepakati. Tapi kalau ada kerugian, nah itu ditanggung bersama ya sesuai dengan masing-masing proporsi modal yang sudah mereka tanamkan pada usaha tersebut. Nah, ketika kita berbicara saham secara prinsip ya sebenarnya mirip-mirip aja tuh ya, investasi atau beli saham itu dengan partnership tadi ya. Nah, makanya hukum dasarnya ya sebenarnya membeli saham itu boleh. Kalau jual beli saham atau trading saham itu isu yang berbeda, nanti kita bahas ya. Tapi kalau hanya beli saham itu boleh ya. Tapi ada catatan nih sekarang nih, ada catatannya. Apa catatannya? Sepanjang saham perusahaan yang kita beli itu aktivitasnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang, misalkan memproduksi minuman keras misalkan, atau melakukan aktivitas yang dilarang seperti riba alias saham-saham konvensional itu nggak boleh tuh kita beli, atau memproduksi barang-barang yang mungkin merusak tubuh seperti rokok barangkali seperti itu. Nah itu juga haram. Atau mungkin aktivitas-aktivitas yang hmm, apa ya? Mungkin aktivitas dasarnya sih boleh ya, tapi di dalamnya bisa jadi ada aktivitas-aktivitas yang terlarang gitu. Misalkan contohnya nih hotel. Ya sebenarnya kan hotel tempat istirahat ya, secara syariah nggak ada masalah di situ. Tetapi biasanya di hotel itu ada restorannya yang menyediakan minuman keras gitu. Makanya sebagian ulama dan di banyak negara ya, saham hotel termasuk saham yang tidak diizinkan atau tidak masuk klasifikasi sebagai saham syariah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi bagaimana caranya kita memastikan suatu saham ini syariah apa enggak? Nah, kalau seperti itu enggak usah khawatir. Karena umumnya nih di negara-negara yang keuangan syariahnya sudah berkembang termasuk di Indonesia, otoritasnya itu mengeluarkan istilahnya daftar efek syariah ya. Saham-saham yang sudah mereka scrutinize, sudah mereka teliti oleh otoritas yang kemudian mereka klasifikasikan, oh ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teman-teman jadinya tinggal pilih aja tuh
saham yang mana yang mau teman-teman beli. Nah, di perusahaan-perusahaan yang masuk daftar efek syariah ini sudah dipastikan nih produknya itu sudah dipastikan harus halal ya, begitu ya. Atau paling tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya. Akan tetapi selain produknya tadi ya, dalam daftar efek syariah ini mekanisme screeningnya tidak hanya itu saja sih sebenarnya. Ada beberapa aspek lain yang juga perlu diperhatikan. Misalkan mereka ya walaupun produknya halal ya, tapi dalam menjalankan usahanya itu dilarang juga melakukan hal-hal yang tidak di-approve oleh syariah lah, atau yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan apa? Misalkan mereka punya pinjaman berbasis bunga, alias mereka ngutang ke pihak lain atau mendapatkan pinjaman dari bank konvensional atau punya obligasi yang berbunga misalkan. Nah, itu juga dilarang tuh. Walaupun kemudian ada relaksasi, ada ada relaksasi atau mungkin tidak dilarang sampai 100%, karena di zaman sekarang ya agak susah juga mungkin mencari perusahaan yang betul-betul tidak punya hutang seperti itu. Makanya di berbagai negara masih ada relaksasi, boleh suatu perusahaan yang masih bisa dikategorikan sebagai saham syariah kalau hutangnya misalkan maksimum 35% dari total asetnya atau maksimum 45% dari total asetnya. Nah, kalau kita ya sebagai sebagai warga negara biasa, kita ikuti saja fatwa dari ulama setempat seperti apa. Seperti itu, berapa maksimum hutang yang dibolehkan. Tapi kemudian mungkin ada juga kasus di mana usahanya tadi itu sebenarnya halal, tapi dia punya grup usaha yang besar, di mana salah satu anak usahanya itu tadi bisa jadi bisa jadi melakukan memiliki jasa atau barang yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini kasusnya biasanya kalau kita beli saham perusahaan yang sifatnya holding ya, punya banyak anak-anak perusahaan bahkan cucu-cucu perusahaan. Nah, di bawah-bawahnya itu kan kita nggak bisa kendalikan tuh, nggak bisa tahu juga nih seperti apa nih. Jangan-jangan dia punya hotel atau dia punya televisi mungkin yang kemudian ada acara ghibah di dalamnya. Nah, itu kan kemudian menjadi isu. Nah, di sini ulama juga memberikan keringanan ya. Ya, kalau mungkin perusahaan seperti ini bisa kita hindari ya sebaiknya kita hindari. Tapi kalau tidak, nah ada istilahnya non halal income ataupun tainted income. Kalau non halal income nih memang dia udah jelas-jelas dilarang, tapi ya nggak bisa dihindari. Tapi kalau tainted income ya memang ya pendapatan dari usahanya tadi itu sedikit tercemar lah. Mungkin kayak kasus kalau dalam mungkin contoh yang paling pas nih kayak pesawat terbang nih. Kayak maskapai ya. Baik itu dari Timur Tengah sekalipun kan di dalamnya itu kadang mereka juga menyediakan minuman beralkohol kan. Nah, walaupun pesawatnya sendiri, jasa transportasinya sendiri itu halal, tapi di dalamnya itu bisa jadi ada income yang tercemar alias tainted income istilahnya. Nah, kalau ditemukan saham yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini istilahnya nih purifikasi gitu. Purifications ya. Sebagian dari pendapatan tadi ya misalkan dapat dari dividen atau dari penjualan kenaikan harganya, nanti kalau kita jual ya bisa jadi kita sumbangkan gitu biar hatinya lebih tenang. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih kalau kita tarik ke hukum dasarnya, boleh nggak beli saham? Ya boleh ya. Karena itu insya Allah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Membeli saham itu kan sama dengan berpartnership ya untuk berusaha. Tapi kemudian ya pastikan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan kalau mau gampang, ikutin aja daftar efek syariah yang telah dikeluarkan oleh otoritas setempat. Dalam hal kita ini ya OJK dan Bursa Efek Indonesia. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.